Nah, selain itu juga makanan apa lagi yang bisa dikonsumsikan? Ikan juga salah satu sumber protein yang baik. Kalau kita berbicara protein, berapa sih kebutuhan protein kita per hari? Sebenarnya kebutuhan protein kita per hari sebenarnya nggak perlu harus tinggi-tinggi, juga nggak perlu terlalu rendah juga, karena memang tergantung daripada standarisasi. Kalau di Indonesia kalau nggak salah standarisasinya 0,7 sampai 1 gram per kilogram. Kalau di beberapa negara tertentu mungkin rekomendasinya adalah 1 pound per kilogram ya. 1 pound per gram ya kalau nggak salah ya, 1 pound per gram misalnya itu tinggi sekali, berarti dikalikan 2,2. Tapi ada juga mungkin anggapan yang menganggap bahwa kebutuhan protein cuma kurang dari 0,7%, mungkin lebih kurang lagi gitu. Bahkan kalau berdasarkan gram mungkin nggak lebih dari 30 gram per hari sudah cukup juga. Apapun saya rasa sekali lagi buat fitness mania banyak sekali sumber-sumber yang ada, kita bisa berargumentasi nggak habis-habis ya berbicara soal protein nggak bisa gini, protein nggak bisa gitu, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah juga dan sebagainya. Tapi kita coba variasikan yang pasti sumber protein, di sisi lain juga kita pilih sumber protein yang baik buat kita, nggak perlu terlalu banyak dan juga mengkonsumsikan air minum yang cukup ya. Itu saya rasa tipsnya saya ya. Tapi memang kalau boleh jujur, memang di Indonesia pola makan masyarakatnya itu adalah lebih banyak kombinasi karbohidrat dan lemak. Makanya kenapa orang Indonesia kekurangan sekali proteinnya, kekurangan konsumsi protein. Bahkan kadang-kadang mengkonsumsikan proteinnya juga dari sumber yang tidak baik, makanya jadi makin kurang lagi proteinnya gitu ya. Jadi bukan berarti atlet binaraga itu harus makan protein yang tinggi, apalagi kayak tadi misalnya 50-40 putih telur. Tapi jangan salah juga, putih telur sendiri juga sebenarnya kandungan proteinnya juga sendiri sebenarnya sangat rendah, hanya cuma 3 gram protein per satu putih telur gitu. Kita makan 5 putih telur atau bahkan 10 putih telur mungkin proteinnya masih lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman fitness mania yang pergi tiba-tiba di pinggir jalan makan warung steak gitu ya, atau makannya mungkin nambah lagi belum lagi. Itu proteinnya jauh lebih tinggi daripada kita makan mungkin 10 putih telur dan sebagainya. Tapi terlepas daripada itu, saya rasa mengenai hal ini kita variasikan ya, sebagai selain daripada juga mencegah kita dari kejenuhan, juga menjadikan satu varian yang baik buat kita ya. Jadi sekali lagi untuk elemen pertama sumber, berfokus pada hal yang baik bagi kita. Nanti kita juga mungkin nanti Mas Halim akan menjelaskan konsep yang namanya acid dan alkaline balance ya. Jadi pada saat berbicara sumber, kita lihat sumber mana yang tingkat acidicnya mungkin rendah, justru lebih banyak basanya ya. Atau kalau berbicara level basa sendiri, ada yang low alkaline, ada yang medium alkaline, ada yang high alkaline. Kalau di acidnya ada yang low acid, ada yang medium acid juga, ada yang high acid juga. Jadi sumber dan jenis acid dan alkalin kita bisa pilih ya, karena itu kan mempengaruhi kualitas darah, kualitas oksigen di dalam darah kita. Makanya kita menggunakan salah satu parameternya adalah, satuan unitnya adalah potensi hidrogen tersebut, pH darah itu.